Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan praktek lagi ya guys, mengenai ArcGIS. Nah jadi pada kali ini prakteknya untuk membuat peta tutupan lahan yang sudah didelineasi berdasarkan DAS di suatu wilayah. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan pertama, kalau kita belum punya delineasi DAS-nya, pastinya kita memerlukan peta kontur, kemudian shape file dari sungai seluruh Indonesia atau sungai di suatu wilayah yang terkhusus atau dimanapun yang kita inginkan gitu ya. Nah, data-data tersebut untuk kontur sama peta sungai itu bisa didapatkan di laman web Inna Geoportal atau Indonesia Geoportal. Nah, kemudian setelah itu untuk data tutupan lahan dan itu juga bisa diperoleh di data Inna Geoportal. Nah, kemudian kalau mau data tutupan atau data tanahnya, jenis tanahnya itu nanti saya bagikan linknya. Atau bisa juga kalau memang sudah punya link tempat download, itu bisa langsung ambil di situ. Nah, kemudian saya masukkan dulu data shapefile tanah seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita masukkan SHP-nya. SHP-nya yang ini ya. Kita coba dua-duanya. Nah, jadi ini sudah terbentuk peta jenis tanah seluruh Indonesia. Gitu ya. Terus kemudian peta jenis tanah ini kita klik kanan. Setelah itu kita properties. Setelah kita properties, simbologi, kategoris, objek kita ganti ke CNT name. Baru kita add value, masalah. Kita masukkan di ini. Nah, jadi di sini ini ada kode-kode jenis tanahnya. Untuk bisa baca jenis tanahnya yang tadi, oke dulu guys. Kita bisa buka lagi di file yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian kita buka bagian kode tanah. Nah, di sini ada kodenya. Kalau A itu akrilsol, AE ferric akrilsol dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita buka, terus kemudian kita klik kanan lagi, properties, label, kemudian ini untuk merejis tanahnya guys, label fitur layer. Kemudian kita sudah taruh ini di down soil, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis dia akan ada labelnya. Nah, itu untuk memperjelas atau mempermudah kita untuk mengetahui permukaan tanahnya. Jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali jenis tanah yang ada di suatu wilayah. Kemudian di sini saya sudah punya data delineasi untuk wilayah yang saya inginkan atau yang saya gunakan gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, silahkan buat dulu delineasi dasnya. Caranya itu sangat mudah. Jadi dengan cara menyiapkan peta kontur dan peta sungai, kemudian langsung saja di delineasi dasnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan data yang sudah kita buat. Oke, nah jadi di sini ada beberapa data yang sudah kita buat. Pertama ada data area das. Salah, ini datanya tiang ini ya. Watershed area, kita zoom ke layar dulu. Nah, ini saya sudah punya datanya gitu ya. Kalau kalian belum punya, silahkan di delineasi terlebih dahulu. Kemudian kalau kita mau buktikan, kita bisa masukkan data peta RBI-nya.
Nah, data dari LBI itu saya ambil di daerah Kabupaten Malang ya guys. Kemudian kita coba masukkan peta kontur atau shape file kontur. Ini nggak perlu diikuti, jadi hanya untuk memastikan saja. Masukkan konturnya, kemudian kita masukkan lagi wilayah sungainya atau data sungainya. Nah, kita masukkan. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Kemudian kalau kita sudah delineasi, nah untuk delineasi nanti saya berikan cara mendelineasinya. Jadi sementara seperti ini. Nah, karena kita hanya membutuhkan wilayah yang ini saja, maka kita gunakan fitur geoprocessing, kemudian clip. Nah, kita masukkan fitur yang mau diklip. Jadi fitur yang mau diklip itu adalah area jenis tanah. Jadi di input fitur kita masukkan yang jenis tanah gitu ya. Nah, kemudian clip fiturnya itu kita masukkan yang area watershed atau delineasi dasnya gitu ya. Kita klik. Nah, kemudian ini penyimpanannya bisa kita tetapkan saja di sini, tidak apa-apa. Nanti di sini kita kasih nama misalnya delineasi itu jenis tanah. Nah, jenis tanah gitu ya, save. Oke. Nah, secara otomatis ini masih proses. Masih loading. Kita tunggu sebentar prosesnya. Oh, gagal, ada yang salah. Coba kita ulang. Geoprocessing, clip, input fitur. Coba kita cancel balikin ya, watershed yang di atas, kemudian jenis tanah di bawah. Oh, salah. Salahnya di mana kira-kira? Kalau kita masukkan ininya jenis tanah, di sininya watershed, kita coba ya. Oh, kenapa dia tidak mau? Kita coba lagi. Sepertinya gagal lagi. Oh, ini sudah terklip dia ya. Nah, jadi ini yang sudah didelineasi. Jadi kita matikan jenis tanahnya, kita matikan ini. Nah, matikan ini. Nah, ini ada dua jenis tanah yang tergolong. Kita buka atribut tabelnya. Nah, jadi ada tanah TO dan TM yang terdelineasi. Jadi itu jenis tanahnya ya. Kita coba simbologi dulu supaya lebih mudah untuk menganalisisnya. Simbologi, kategoris, kemudian objek ID, domsoy, add value, kemudian kita apply. Label, kita beri label supaya mudah membaca datanya. Nah, oke. Salah, ada yang salah dalam labelingnya guys ya. Jadi labelingnya itu pakai domsoy juga. Jadi ini masih CTNM, kita ganti ke domsoy. Oke, domsoy, apply. Oke. Nah, setelah itu di sini ada dua jenis tanah, TO dan TM. Coba kita lihat. Apa itu TO? Jadi TO itu adalah Oak Creek Andosols dan TM itu adalah Molik Andosols. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cari sendiri mengenai jenis tanah ini kira-kira termasuk dalam kategori tanah apa, kemudian nilainya berapa gitu ya. Itu bisa kalian cari sendiri di berbagai sumber lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kayak gini itu tinggal sesuai keinginan kita aja.
Kalau kita butuh data hitungannya itu tinggal kita buka atribut tabelnya. Jadi kita klik quarter sheet, klik kanan open attribute table. Nah, kemudian di sini ada hitungan luasnya ya. Nah, shape length dan shape area. Jadi kalau kita mau lihat panjangnya ini itu ada di dua ini. Nah, kemudian kalau kita mau lihat luasnya itu ada di shape area. Nah, kemudian kalau mau yang lebih lengkapnya lagi itu ada di data yang pertama di sini, yang jenis tanah. Ini datanya lebih lengkap. Kita open attribute table. Di sini mereka punya sama aja. Jadi sama aja datanya. Jadi untuk melihat luas areanya bisa kita buka atribut tabelnya saja. Kita klik kanan open attribute table. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini shape area dan shape length-nya gitu ya. Nah, cukup. Kalau sudah ini pecah bebas, kalian bisa apa namanya? Oh, ini ada error ya datanya, guys. Di sini kita bisa mendeliniasi gitu. Tapi kayak ada yang ngebuk nih, guys. Nah, ini kan sungainya udah masuk. Kemudian kalau masukkan kontur bisa juga. Karena di sini sudah punya kontur yang diklip, jadi saya gunakan kontur yang sudah saya klip. Kalau fungsinya klip itu tadi ya guys, untuk memotong objek yang merupakan shape file. Jadi kalau kita memotong shape file itu pakai fitur clip yang ada di geoprocessing tadi, yang ini ya. Itu buat motong. Kemudian tadi saya memasukkan ini klip kontur, orde sungai, delineasi das, area das, orde watershed, orde area bla bla bla. Di sini ada yang saya simpan di default. Nah, jadi kemarin saya ada ngeklip kontur. Nah, ini kontur yang saya klip. Nah, jadi kita bisa gunakan kontur yang sudah diklip supaya lebih mudah digunakan gitu ya. Kemudian untuk sungainya orde ini ya, saya gunakan orde itu karena kemarin ini sudah saya klasifikasi. Kita ganti warna biru. Kontur harus di bawahnya sungai supaya lebih mudah melihatnya. Nah, kalau sudah kayak gini itu tinggal satu tahap lagi. Kalau sudah kayak gini kita tinggal print layout dan kemudian tinggal di layout dan selanjutnya di analisis. Oke, untuk tutupan lahan itu kita dapat di peta RBI ya guys. Jadi kalau menambahkan tutupan lahan kita ada di data lagi. Saya lupa nambah satu. Ada di data. Kemudian kalau kita dapat dari datanya itu dapat dari mana namanya Indonesia Geoportal, nanti ada di situ. Misalnya ini saya tadi download yang sudah jadi, dan kalau mau yang belum jadi itu mana ya? Saya cari dulu. Kayaknya ada hilang guys. Oh ini ada di sini ya. Terus kita buka dulu data, terus RBI Kabupaten Malang. Nah, jadi di sini ada data tutupan lahan. Kita cari di T tutupan lahan. Ada enggak guys? Kita cari dulu ya, tutupan lahan. Tuplah biasa namanya. Oh, situ ada. Kita cek dulu tutupan lahan. Biasanya di sini ada.
apa ya tutupan lahan itu, saya agak lupa guys ya, mohon maaf. Nah di sini ada data tanah, tapi perlu kita ketahui data tanah di sini tuh belum dilengkapi gitu ya, jadi tidak ada isinya. Tanggul tanggapan terminal terowongan titik tsunami atau tutupan lahan, jadi sepertinya nggak ada guys. Jadi kalau kalian mau download bisa cari aja di Google, tutupan lahan itu banyak gitu data yang tersedia. Kita coba data yang sudah saya miliki itu daerah di Jawa Timur. Nah kita add dulu datanya, setelah itu kita turunkan di bawahnya sini. Nah baru kita klik lagi. Cara klipnya geoprocessing, tekan klip. Nah kemudian setelah itu klik feature, kita masukkan tutupan lahan Jawa Timur, kemudian kita masukkan lagi area watershed-nya, baru kita langsung saja klik. Ya dia agak error tapi ya nggak apa-apa, sudah berhasil gitu kan. Nah ini hasilnya sudah diklip gitu ya, jadi kita bisa turunkan ke area watershed. Ini sudah mewakili lah, jadi ini sudah mewakili area watershed, jadi biarpun dihapus itu sudah nggak masalah karena batasnya ini sudah mewakili area dasnya tadi ya. Nah kemudian untuk memperjelas ini kita bisa rubah jadi sepertinya lebih baik kalian nanti buat 2 peta. Jadi kalau sudah kayak gini itu panelnya dimatikan dulu. Nah kemudian yang ini di di layout terlebih dahulu, kemudian kalau sudah nanti dimatikan bagian ininya dan dihidupkan daerah tutupan lahan yang klip. Kemudian kita simbologi, ke kategori object ID, kita ke name coba ya, biasanya di name. Oke Jawa Timur berarti bukan, kita ke legenda. Nah di legenda guys ya, kita oke. Nah otomatis dia akan berubah secara otomatis. Kemudian kita aktifkan sungainya. Nah tutupan lahannya harus diturunkan ke bawah, nah supaya sungainya tetap terlihat. Kemudian kalau sudah kita cek atribut tabelnya apa aja yang disediakan. Nah ini datanya, data lama, ada yang sudah 2093 ya. Nah enaknya di sini kita sudah punya shape area, jadi luasnya di sini sudah diketahui gitu ya, ada di atribut tabelnya. Oke, kalau sudah kayak gini di layout, nanti data yang diperlukan silahkan diambil dari perhitungannya yang sudah tersedia di sini gitu guys ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Mungkin nanti jika saya ingin melanjutkan proyek ini, saya akan bagikan ke teman-teman semua mengenai tutorial-tutorial selanjutnya gitu ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.